Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Retna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang Teorema Pythagoras part yang kedua, tepatnya tentang penerapan Teorema Pythagoras. Oke, masih tetap semangat belajar di rumah, karena belajar matematika itu selain menyenangkan dan juga bermanfaat, yaitu dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari, yaitu masalah kontekstual ya. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan Teorema Pythagoras. Ada beberapa contoh soal yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan Teorema Pythagoras ya. Baik, yang pertama adalah menentukan jarak dua titik pada koordinat kartesius. Contoh soalnya, tentukan jarak antara titik A dengan koordinat negatif 4, negatif 2 dan B dengan koordinat negatif 2,3. Alternatif penyelesaiannya adalah pertama kita gambarkan dulu pada koordinat kartesius. Oke, kemudian kita tentukan dulu titik A yaitu koordinatnya negatif 4, negatif 2. Lalu titik B dengan koordinat negatif 2,3. Oke, ini titik A. Kemudian titik B. Selanjutnya kita tarik garis A ke B. Nah, untuk menentukan panjangnya AB kita perlu garis bantuan ya. Saya buat dulu garis yang sejajar sumbu X ini. Oke, sejauh AB. Kemudian yang sejajar dengan sumbu Y juga. Oke, sejauh AB pula. Ya, kita tuliskan dulu jaraknya yang sejajar dengan sumbu X ini adalah 2. Kemudian ini 5. Ingat jarak selalu positif ya. Selanjutnya karena ini kita mendapatkan segitiga ABC, ini siku-siku. Jadi antara sumbu X dan Y itu siku-siku, maka kita bisa menerapkan Teorema Pythagoras pada segitiga ini ya, dengan AB sebagai sisi miring atau hipotenusa. Oke, kita terapkan. AB kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Kita hitung dulu, 4 tambah 25, maka AB kuadrat sama dengan 29. AB sama dengan akar 29. Ya, jadi jarak antara titik A dengan koordinat negatif 4, negatif 2 dan B dengan koordinat negatif 2,3 adalah akar 29 satuan panjang. Di sini biarkan saja dalam bentuk akar ya. Penerapan yang kedua dari Teorema Pythagoras adalah menentukan luas daerah. Contoh soalnya adalah tentukan luas daerah pada gambar berikut. Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Kita cermati dulu gambar ABCD. Kalau kita lihat dia berupa trapesium siku-siku ya. Bisa juga kita lihat gabungan dari dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADC dan segitiga ABC. Oke, jadi nanti kita selesaikan dengan dua cara. Setelah kita cermati gambarnya, kalau itu ada segitiga siku-siku, kita bisa menerapkan Teorema Pythagoras. Kalau sudah tahu sisi-sisi yang diperlukan, maka kita bisa menjawab pertanyaan apa yang diinginkan gitu ya. Oke. Langkah pertama, cara 1, kita tentukan dulu luas segitiga ADC. Untuk mengetahui luas segitiga ADC, kita perlu alas dan tingginya. Nah, di sini ADC itu adalah segitiga siku-siku dengan AD tegak lurus DC. Maka ini bisa kita pandang AD-nya sebagai alas, DC-nya tinggi ya. Jadi langkah pertama kita cari dulu DC. Kita cari DC, maka kita lihat segitiga ADC. Segitiga ADC ini sisi miringnya adalah AC, sehingga 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah DC kuadrat. Setelah itu kita hitung dulu ya. 400 sama dengan 144 ditambah DC kuadrat. DC kuadrat sama dengan 400 dikurangi 144 sehingga didapatkan 256. DC sama dengan akar dari 256 sehingga DC-nya sama dengan 16 cm. Nah, kalau sudah mengetahui DC-nya, maka kita cari luas segitiga ADC yaitu setengah, alasnya 12, tingginya adalah 16. Kita sederhanakan dulu, 2 dibagi 2 1, 16 dibagi 2 8. Sehingga luas ADC sama dengan 96 cm persegi. Selanjutnya kita bisa menentukan luas segitiga ABC
yaitu setengah kali alasnya 15, tingginya 20 ya. Ingat, alas dan tinggi selalu tegak lurus ya. Sehingga kita selesaikan luas ABC sama dengan 2 dibagi 2, ini 1, 20 dibagi 2, 10, sehingga luas ABC sama dengan 150 cm persegi. Nah, jadi luas segi 4 ABCD adalah 96 ditambah 150 ya. Hasilnya adalah 246 cm persegi. Cara yang kedua, kita lihat ABCD ini sebagai trapesium siku-siku. Untuk menentukan luasnya, kita perlu tahu panjang sisi sejajar, nanti kita bagi 2, dan juga tahu tingginya atau jarak antara sisi sejajar tersebut ya. Sehingga kita perlu tahu DC, kita harus tahu AB dan AD-nya. AD-nya sudah tahu, DC sudah tahu, maka kita cari dulu AB. Nah, untuk mengetahui AB, kita lihat ABC, yaitu segitiga siku-siku di C, maka di sini AB sebagai sisi miring, sehingga AB kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 400 tambah 225 sama dengan 625, maka AB sama dengan akar dari 625, sehingga AB sama dengan 25 cm. Selanjutnya kita mencari luas ABCD, yaitu sebagai trapesium siku-siku, maka jumlah sisi sejajar yaitu 16 ditambah 25, yaitu DC tambah AB, kita bagi 2, kita kalikan 12 ya. 12 itu AD, jarak antara sisi sejajar. Kita sederhanakan dulu, 2 bagi 2 1, 16 bagi 2 6, maka luas ABCD sama dengan 41 kali 6, hasilnya adalah 246 cm persegi. Jadi hasilnya sama ya. Sehingga kita simpulkan luas ABCD adalah 246 cm persegi. Selanjutnya, penerapan teorema Pitagoras itu menyelesaikan masalah kontekstual ya. Ini sebagai contoh saya ambil di BSI halaman 23. Seorang atlet tenis mengajukan pertanyaan kepada wasit. Suara atlet mampu didengar wasit hanya pada jarak maksimum 30 kaki. Berdasarkan posisi wasit dan atlet tenis pada gambar berikut, dapatkah wasit mendengar suara sang atlet? Jelaskan jawaban kalian. Alternatif penyelesaiannya adalah kita buat sketsa gambar dulu. Kita gambarkan tingginya wasit yang naik itu 12, kemudian tingginya atlet 5, kemudian jarak antara yang bawah ini ya, jarak antara wasit, tiangnya wasit dan atlet adalah 24 kaki. Yang ditanyakan adalah suara yang didengar, jadi jaraknya itu dari. Selanjutnya jarak sumber suara antara wasit dan atlet adalah, ini saya gambarkan garis ini, saya beri nama X sepanjang X. Maka untuk mencari X ini kita perlu bantuan garis dulu. Nah, ini garis patah-patah ini panjangnya sama dengan 24 ya, karena sejajar. Kemudian ini sejajar, ini 5 dan juga 7, 5 tambah 7 12 ya. Maka untuk mencari X, nah ini ada segitiga siku-siku. X adalah sisi miringnya, berarti X kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Kita hitung dulu, X kuadrat sama dengan 576 ditambah 49, hasilnya adalah 625, maka X sama dengan akar dari 625, kita dapat X-nya sama dengan 25. Jadi, wasit masih mendengar suara atlet karena jarak antara mereka hanya 25 kaki, kurang dari 30 kaki. Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Selanjutnya, penerapan teorema Pitagoras bisa kita gunakan pada bangun ruang ya, yaitu menentukan panjang diagonal sisi dan diagonal ruang pada bangun ruang. Nah, contoh soalnya, tentukan panjang AG pada bangun berikut. Alternatif penyelesaiannya adalah di sini kita disajikan balok ABCD EFGH dengan panjang sisi 5, 5 dan 10 ya. Untuk menghitung panjangnya AG, maka kita perlu tahu panjangnya EG ya. Sebenarnya segitiga AEG ini adalah segitiga siku-siku di E.
Tapi pada gambar tidak terlihat siku-siku ya. Itu karena ketika kita menggambar bangun ruang atau dimensi 3 ke bangun datar atau dimensi 2, itu ada yang namanya bidang frontal dan bidang ortogonal. Bidang frontal adalah bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Sehingga ini adalah gambarnya sebenarnya. Contoh adalah ABFE. Kemudian DCGH, ini adalah bidang frontal sejajar dengan bidang gambar, sehingga sebenarnya. Tapi ada yang namanya bidang ortogonal. Bidang ortogonal itu adalah bidang yang tegak lurus dengan bidang gambar, sehingga contohnya adalah AFHD, BFGC, ABCD. Ini adalah bidang ortogonal. Jadi kita gambar agak sedikit miring supaya terlihat itu adalah dimensi 3 ya. Tapi sebenarnya itu adalah tidak miring ya, itu sebenarnya jadi seperti EFGH itu adalah persegi karena panjang sisinya 5. Jadi saya gambarkan seperti itu. EFGH 5. Nah, untuk mengetahui panjangnya EG itu kan segitiga siku-siku EHG, siku-sikunya di H, sehingga EG merupakan sisi miring. EG kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 25 tambah 25. EG kuadrat sama dengan 50, maka EG sama dengan akar 50. 50 bisa kita tulis 25 kali 2 ya, supaya akar 25 nanti itu keluar dari tanda akar. Sehingga EG sama dengan 5 akar 2. Selanjutnya kita gambar segitiga siku-siku AEG. Ya, siku-sikunya di E, kemudian panjangnya AE adalah 10, EG-nya adalah 5 akar 2. Karena ini siku-siku, maka kita bisa menerapkan teorema Pitagoras. Jadi AG kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Kita hitung 100 ditambah 5 akar 2 kuadrat adalah 50. Bisa juga kita hitung 5 kuadrat itu 25 dikalikan akar 2 kuadrat adalah 2. Sehingga 5 akar 2 kuadrat hasilnya adalah 50. Nah, AG kuadrat sama dengan 150, AG sama dengan akar 150. Nah, kita uraikan menjadi AG sama dengan akar 25 kali 6. Akar 25 itu 5, sehingga AG sama dengan 5 akar 6. Jadi, panjang AG pada bangun tersebut adalah 5 akar 6. Sebenarnya masih banyak contoh soal yang kita bisa terapkan dengan menggunakan teorema Pitagoras ya. Tapi karena terbatas oleh waktu, maka kita simpulkan saja teorema Pitagoras dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Langkah-langkah dalam penyelesaiannya adalah pertama kita pahami dulu soalnya, kita pahami apa yang diketahui dan ditanya, kemudian kita rancang alternatif penyelesaiannya. Bisa kita gambarkan dengan kita buat sketsa gambar, kemudian kita buat koordinat kartesius sesuai dengan keinginan dari soal itu ya. Kalau sudah kita selesaikan, kita gunakan teorema Pitagoras jika itu di dalamnya menyangkut segitiga siku-siku. Jika sudah kita temukan jawabannya, jangan lupa untuk disimpulkan kembali pemecahan masalahnya. Oke, bismillah, tetap optimis, belajar di rumah, manjada wajada ya. Jadi supaya kita tetap semangat, apapun yang kita inginkan, kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan tercapai ya. Bismillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.